Halo semuanya, kata orang. Di usiaku yang tak lagi muda ini, penampilanku masih menarik. Bahkan ada yang bilang aku cantik. Melalui video ini, aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. 5 tahun terakhir, aku hidup dalam sunyi yang merambat perlahan, seperti air yang menetes dari keran bocor di dapur. Tidak terdengar keras, tapi cukup untuk mengusik ketenangan malam. Setelah suamiku meninggal, rumah ini menjadi semacam museum. Perabotan tetap di tempatnya, foto-foto kami masih tergantung rapi di dinding ruang tamu, dan sandal jepitnya tetap berdiri tenang di dekat pintu. Aku tak sanggup merapikan apapun. Bukan karena malas, tapi karena setiap benda adalah potongan kenangan yang jika disentuh, bisa mengoyak yang sudah rapuh. Aku belajar berbicara dengan bayangan dan mendengar jawabanku sendiri sebagai suara. Seperti itu, hari-hari berlalu, panjang, sunyi, dan penuh jeda. Lalu pagi itu datang seperti tamu tak diundang, membawa langkah yang terdengar berat di halaman. Bram, adik almarhum suamiku, datang dengan tubuh yang lebih kokoh dari terakhir kali kulihat di pemakaman. Ia berdiri di ambang pintu dengan senyum kecil, mata sedikit ragu, dan satu ransel di pundak. "Mbak, boleh aku numpang di sini beberapa minggu? Kontrakan lagi direnovasi," ucapnya. Sederhana, tapi kalimat itu menggetarkan sesuatu yang lama, tidur di dadaku. Tentu aku mengangguk. Aku terlalu kesepian untuk menolak. Sejak saat itu, rumah ini perlahan berubah. Bukan secara fisik, tapi dalam caranya bernapas. Ada suara laki-laki lagi di ruang tengah, denting sendok di piring bukan hanya milikku, dan pintu kamar mandi tak lagi hanya dibuka oleh tanganku. Bram bukan tipe yang cerewet, tapi kehadirannya nyata. Ketika dia memanggilku Mbak, dengan nada datar namun dalam, entah kenapa hatiku selalu berdebar. Aku tahu itu panggilan biasa, tapi ada sesuatu dalam caranya menyebutnya, seperti memanggil seseorang yang pernah disayang, atau belum selesai disayangi. Pagi itu, aku memasak sayur asem, resep warisan almarhum suami. Aku bilang ke diriku sendiri, hanya karena itu yang tersedia di dapur. Tapi diam-diam, aku ingin tahu apakah Bram akan mengenali rasa yang sama. Saat dia duduk dan menyendok perlahan, aku mengintip reaksinya. Dan ketika dia berkata, "Ini rasanya persis buatan Mas dulu ya Mbak," jantungku mencelup ke dalam kuah panas itu. Aku hanya tersenyum kecil, menunduk, menyembunyikan wajah yang hangat bukan karena uap dapur. Entah kenapa, kalimatnya terasa seperti pelukan. Atau mungkin sentuhan dari masa lalu. Malamnya, aku tak bisa tidur. Kupandangi langit-langit kamar sambil mendengarkan suara halus dari kamarnya. Barangkali hanya desah napas atau bunyi kasur yang bergeser. Tapi suara itu cukup membuatku merasa hidup. Aku belum berani menamai perasaan ini. Bukan cinta, aku yakin. Mungkin rindu yang salah alamat. Atau hangat yang datang saat kita tak lagi terbiasa disentuh. Tapi sejak suara langkah Bram kembali, terdengar di lorong rumah, hatiku tak lagi tinggal diam. Dan aku takut jika ini hanya sementara. Tapi lebih takut lagi jika ternyata ini sesuatu yang lebih. Hari-hari berjalan pelan, tapi pasti. Seperti matahari yang ragu menembus awan di musim pancaroba, keberadaan Bram pelan-pelan menyusup ke celah hidupku yang dulu terasa kosong. Kami mulai saling mengisi tanpa banyak kata. Aku tak pernah memintanya membantu, tapi tiba-tiba pagar rumah yang mengelupas itu sudah mengilap dilapisi cat baru. Dia tak pernah bertanya apakah aku mau mencucikan bajunya, tapi setiap kali aku buka mesin cuci, kaus-kausnya sudah tersusun di ember rotan dekat kamar mandi. Ada semacam kesepakatan diam yang aneh, seperti dua musafir yang duduk bersebelahan,
tapi tak saling bertanya tujuan. Cukup tahu bahwa perjalanan ini terasa lebih ringan jika ditempuh berdua. Sore itu, langit sendu, angin malas bertiup dan jemuran. Di halaman tak kunjung kering. Aku berdiri di bawah tali jemuran yang melengkung lesu, memandangi pakaian kami yang basah bergelantungan, seperti kenangan yang tak pernah selesai dijemur. Bram keluar membawa kursi kayu, duduk bersandar di teras, sambil menyeruput kopi. Sekilas kulirik wajahnya. Lelaki itu tampak terlalu tenang, seolah hujan tak pernah mengganggu apapun dalam hidupnya. Sementara aku berdiri dengan tangan yang dingin dan hati yang justru terasa panas. Pekerjaan rumah memberiku alasan untuk tetap sibuk, untuk menghindari tatapan yang belakangan mulai terasa terlalu dalam. Di dapur, aku membersihkan kulkas. Tumpukan sayur dan buah berdesakan tanpa arah. Saat tanganku meraih salah satu dari mereka, timun yang licin dan sedikit bengkok, tak sengaja aku menyentuh sesuatu yang membuatku terlonjak. Bram rupanya sedang jongkok di bawahku, memeriksa saluran air, dan tubuhnya bergerak tepat saat aku membungkuk. Sentuhannya spontan, tak disengaja, tapi cukup membuatku terdiam beberapa detik. Dia menoleh ke arahku dan tertawa kecil. "Pas banget di tangan Mbak," katanya, ringan seperti angin sore yang nakal. Aku hanya bisa terpaku, jantungku berdentam seperti palu godam. Entah kenapa, bukan kata-katanya yang membuatku gelisah, tapi cara dia mengatakannya, santai, tapi penuh isyarat. Seperti menyimpan makna di balik tirai tawa. Aku menjawab dengan senyum tipis, berusaha menertawakan juga, tapi pipiku terasa panas dan dada ini seperti ditusuk-tusuk udara. Sejak itu, suasana di rumah berubah. Tidak canggung, tidak juga gamblang. Kami tetap seperti biasa, saling menyapa, saling bantu. Tapi ada sesuatu di sela-sela diam kami. Sesuatu yang samar namun nyata. Sesuatu yang tak bisa dijemur, seperti pakaian yang tak kunjung kering, karena tak pernah benar-benar basah, tapi selalu terasa lembab di hati. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tengah, menatap sisa hujan yang menetes dari ujung atap. Rasanya, hatiku pun menetes, pelan-pelan. Aku ingin menertawakan kejadian siang tadi, tapi yang ada hanya perasaan aneh yang mengendap di dada, seperti gula yang belum larut sempurna dalam teh panas. Manisnya terasa, tapi ada serpih yang masih mengambang, mengganggu. Aku tahu batas. Aku tahu siapa dia. Tapi terkadang, perasaan tak tahu arah ini membuatku bertanya-tanya. Apakah pertemuan kami ini hanya kebetulan? Atau sebenarnya sudah ditulis untuk mendidih di sela hari-hari yang tadinya dingin? Entah sejak kapan, malam-malam menjadi bagian paling rumit dalam hariku. Bukan karena pekerjaan rumah yang belum selesai, atau karena lampu dapur yang sering berkedip, tapi karena setelah matahari tenggelam, segalanya terasa lebih sunyi dan lebih dekat. Aku dan Bram mulai sering menghabiskan malam di ruang tengah, duduk berdua di depan televisi, menonton tayangan apa saja yang bisa menyamarkan suara detak jantung kami masing-masing. Kami duduk cukup dekat, tidak terlalu tapi cukup untuk membiarkan desiran tubuh saling menjalar tanpa perlu bersentuhan. Sampai akhirnya garis itu kabur. Aku tak tahu siapa yang pertama kali melanggar jarak. Mungkin aku yang diam-diam mulai duduk sedikit lebih miring, mendekat ke arahnya. Atau mungkin dia yang, tanpa sadar, meletakkan lengannya di sandaran sofa yang kugunakan. Tapi yang paling kuingat malam itu adalah sentuhan kecil di bawah. Ujung kakinya menyentuh betisku, hanya sebentar. Tapi cukup untuk membakar ujung selimutku. Aku tidak bergerak. Dan dia pun tidak menarik kakinya. Seperti dua orang yang pura-pura tak sadar bahwa tubuh mereka sedang berdialog dalam diam. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menyamarkan gelisah yang mulai melambung ke tenggorokan. Bukannya ingin menolak, tapi karena ada sesuatu dalam sentuhan, itu yang terasa lebih dari sekadar kebetulan. Ada desir yang menggelitik,
seperti angin malam yang menerobos celah jendela kamar, membuat tubuh menggigil bukan karena dingin, tapi karena rindu yang tiba-tiba bangkit dari tidur panjangnya. Rindu pada sapaan hangat sebelum tidur. Rindu pada tangan yang menarik selimut sampai ke dagu. Rindu pada kehadiran yang dulu begitu akrab, dan kini muncul kembali dalam bentuk yang tak terduga, di tubuh orang lain, tapi dalam keheningan yang sama. Aku sempat menoleh ke arahnya, perlahan, tapi Bram tetap menatap layar TV, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya tenang, tapi aku bisa melihat napasnya yang mulai berat, seperti sedang menahan sesuatu. Mungkin dia juga merasakan yang sama. Atau mungkin tidak, dan hanya aku yang terlalu tenggelam dalam ilusi. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Aku tak lagi takut pada keheningan. Justru disitulah aku menemukan suara-suara kecil yang selama ini tak sempat ku dengar. Suara hatiku yang kini mulai berani berbicara. Ketika akhirnya dia berdiri untuk pergi ke kamarnya, Bram hanya berkata pelan, "Selamat tidur, Mbak." Dan entah mengapa, kata itu lebih lembut dari biasanya. Aku mengangguk, tapi tak menjawab. Dalam hati aku berbisik, "Selamat tidur juga, Bram. Tapi jangan bawa pergi hangat ini. Biarkan saja mengendap di ujung selimutku. Biarkan tetap dingin, tapi tidak sendirian." Langit malam itu terlalu senyap. Tak ada angin, tak ada cicak yang bersuara. Dan seolah alam ikut memahami kegelisahan yang sudah berhari-hari menumpuk di antara kami, tiba-tiba listrik padam. Semua lampu di rumah mati, dan hanya cahaya remang dari luar jendela yang menorehkan siluet samar ke dinding. Aku berdiri di dapur, masih memegang gelas kosong. Hendak menuang air ketika tiba-tiba semuanya jadi gelap. Suara langkah kaki di ruang tengah terdengar pelan. Dan tak lama kemudian, Bram berdiri di ambang pintu, hanya beberapa jengkal dariku. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Hanya ada napas kami yang terdengar jelas dalam keheningan yang pekat. Ia terlalu dekat. Sangat dekat. Mungkin hanya satu langkah lagi, dan kami akan bersentuhan penuh. Tubuhku diam, tapi jiwaku bergetar. Momen itu seperti ujung malam yang menunggu fajar, tegang, dingin, dan penuh kemungkinan. Aku bisa mencium aroma samar tubuhnya, seperti sisa sabun dari handuk yang belum sepenuhnya kering. Kehadiran itu terasa begitu nyata, seperti desir di kulit yang tak bisa dilihat, tapi bisa menembus tulang. "Mbak," suaranya pelan, seperti gumam yang ditelan gelap. "Boleh aku peluk?" Aku tidak menjawab, bukan karena ragu, tapi karena kata-kata terasa terlalu kasar untuk membungkus perasaan yang rumit. Aku hanya berdiri, membiarkan dia menjawab. Lalu, pelan-pelan, dia mendekat, dahinya menempel di bahuku. Hangatnya menembus kain daster tipisku. Bukan pelukan, bukan sentuhan, hanya dahi yang menyandar lirih di sana. Tapi di balik kesederhanaan itu, dadaku meledak oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada gema, lama yang kembali, gugup, nyeri, dan manis dalam satu tarikan napas. Aku ingin menepis perasaan itu, tapi justru diamku membuatnya semakin kuat. Tangannya tak menyentuh, tapi keberadaannya menelan seluruh ruang. Dalam gelap yang tak menawarkan bayangan, aku justru bisa melihat segalanya lebih jelas. Bahwa ada rasa yang telah tumbuh pelan-pelan, seperti bunga liar di sela batu. Tak diundang, tapi indah. Tak terduga, tapi menyejukkan. Mungkin ini hanya pelarian, mungkin juga hanya sunyi yang menjelma peluk. Tapi malam itu, suara dari dapur, bukan hanya suara gelas dan langkah, itu suara hati yang akhirnya mengaku. Meski tanpa kata. Beberapa menit kami diam dalam posisi itu. Bram kemudian menarik diri perlahan. "Maaf," katanya. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Tapi aku menangkap getir di ujungnya. Seperti seseorang yang mencicipi sesuatu yang manis.
tapi tahu tak boleh menikmatinya terlalu lama. Ia lalu melangkah pergi, membiarkanku sendiri dalam gelap. Tapi sisa hangatnya tetap tertinggal di bahu. Dan aku tahu, setelah malam itu, dapur tak lagi sama. Karena gelap bisa padam, tapi rasa yang tertinggal belum tentu bisa padam semudah itu. Pagi itu terasa biasa. Matahari merayap malas dari balik jendela dapur. Embun masih membekas di daun sirih yang menjuntai di pekarangan belakang. Aku berdiri di meja dapur, memotong pepaya ranum yang baru saja kupetik dari pohon belakang rumah. Pisau kecil di tanganku menari perlahan, menyayat daging buah yang lembut, sementara aroma manisnya menyelimuti udara. Langkah Bram terdengar mendekat, suara sandal rumahnya selalu menyeret sedikit, seolah enggan benar-benar menyentuh lantai. "Biar aku bantu, Mbak," katanya dari belakang. Ia mengambil pisau kedua dan mulai memotong semangka di sisi berlawanan meja. Tapi tak lama, kami sama-sama mengincar potongan buah yang sama, dan entah bagaimana, tangannya tak mendarat di semangka. Ia justru menyentuh sisi luar tubuhku, tepat di lekukan tubuh yang hanya tertutupi daster tipis. Seketika nafasku tercekat, mataku terangkat menatapnya. Bram tampak kaget sejenak, lalu tertawa kecil, gugup. "Maaf, Mbak," tanganku salah pegang. Aku ikut tertawa, meski tawa itu lebih menyerupai helaan napas yang tertahan terlalu lama. "Iya, salahnya pas banget," jawabku, setengah menggoda, setengah mencoba menyamarkan degup jantung yang kini sudah tak mau diajak tenang. Tapi dalam hati, tubuhku sudah kehilangan batasnya. Sentuhan kecil itu mungkin bisa disebut salah, tapi sensasinya terlalu benar, terlalu nyata, terlalu hangat untuk diredam hanya dengan senyuman. Sisa pagi kami habiskan dalam keheningan yang kikuk. Ia menyeduh teh, aku mengaduk bubur. Tapi ada yang berbeda dari gerak-gerik kami. Semuanya terasa lebih lambat, lebih hati-hati, seolah kami takut menyentuh udara itu lagi, takut mengulang kesalahan, atau mungkin justru takut jika tak sengaja menyukainya. Bram tak lagi banyak bicara, hanya sesekali mencuri pandang saat kupikir aku tak melihat. Dan aku, entah kenapa, tak mau buru-buru meninggalkan meja dapur itu. Rasanya seperti berdiri di ambang jendela, di luar terlalu terang, di dalam terlalu gelap, dan di antaranya hanya ada bayangan yang tak bisa dipeluk. Saat ia akhirnya membawa piring berisi potongan buah ke ruang makan, aku tetap berdiri di dapur, menggenggam pisau yang sudah tak lagi kupakai. Jemariku masih hangat, bukan karena dapur yang lembab atau karena air panas yang baru saja kugunakan, tapi karena sentuhan itu, jari yang salah pegang. Tapi rasanya seperti kunci yang menemukan lubang pintunya. Langit siang itu gelap seperti wajah seseorang yang menyimpan banyak rahasia. Awan menggantung rendah, berat, lalu pecah tanpa aba-aba. Hujan turun deras, seakan bumi tak sanggup lagi menahan bebannya. Aku, dalam rutinitas kecil yang entah kenapa terasa semakin sempit belakangan ini, lupa bahwa handuk yang kupakai tadi pagi masih tergantung di belakang. Dengan terburu-buru, aku berlari keluar, hanya berbalut daster tipis warna hijau pucat yang menempel lebih erat dari yang seharusnya saat terkena gerimis pertama. Air menetes dari ujung rambutku, menelusuri tengkuk, lalu jatuh di sepanjang belahan punggung. Tanganku menggenggam handuk, basah yang terlambat kuselamatkan. Dan saat aku menoleh, Bram sudah berdiri di pintu, mematung. Matanya tak berkedip, seolah lupa cara berpaling. Di tangannya ada handuk kering, tapi matanya tak memandang handuk itu. Matanya memandangi aku, dengan cara yang tak bisa kusebut biasa. "Mbak, bisa basah semua kalau begini," katanya. Akhirnya bersuara, tapi suaranya parau, seperti sedang menahan sesuatu yang lebih dari sekadar batuk. Aku melangkah pelan ke arahnya.
Hujan masih memukul-mukul genteng di atas kepala kami, dan udara menjadi terlalu dingin untuk baju setipis ini. Tapi tubuhku justru terasa panas. Tatapan Bram menusuk, tapi bukan dengan amarah. Ada semacam kebingungan di sana, diselimuti rasa ingin tahu yang tak lagi bisa disembunyikan. Dia menyodorkan handuknya padaku. Tangannya sedikit gemetar. Saat kain itu berpindah ke tanganku, jari kami bersentuhan. Basah bertemu hangat, dan entah kenapa, aku tidak segera mengelap tubuhku. Aku hanya berdiri menatapnya. Tatapanmu beda. Bram, kataku pelan, tak bisa lagi berpura-pura. Ia menarik napas panjang, menunduk sesaat, lalu kembali menatap mataku. Karena yang kulihat juga udah beda, Mbak. Bukan lagi sekadar kakak dari kakakku. Tapi, perempuan yang tiap hari bikin aku lupa rumah ini pernah sepi. Perkataannya menampar perasaanku dengan lembut, membuat hatiku bergetar seperti dedaunan yang baru saja diguyur badai. Mungkin aku harus marah atau merasa bersalah, tapi yang muncul justru rasa lega. Karena aku pun sudah terlalu lama menahan sesuatu yang terus tumbuh tanpa izin. Dan hari ini, hujan bukan satu-satunya yang jatuh. Di dalam rumah, udara masih lembab. Tapi suasana sudah jauh lebih panas dari sekadar musim penghujan. Hati ini seperti daster yang menempel di tubuh, tak bisa lagi disembunyikan, tak bisa pura-pura, kering, dan makin transparan saat terus dipaksa diam dalam basah. Dapur selalu menjadi tempat paling jujur dalam rumah ini. Segala kesibukan yang kita buat di sana tak pernah benar-benar bisa menyembunyikan sesuatu yang sedang bergolak. Hari itu, kami sepakat memasak bersama. Entah siapa yang mengusulkan, tapi aku tak menolak. Ada sesuatu yang menenangkan dari melihat Bram berdiri di sampingku, menggenggam spatula dengan canggung sambil mencuri pandang ke arahku setiap kali dia bingung harus menumis apa dulu. Aku menuang minyak ke wajan yang sudah mulai panas. Bunyi ces pertama terdengar tajam. Tangan kananku sibuk memasukkan irisan bawang merah, sementara tangan kiriku menyangga talenan. Bram di sebelahku sedang memotong tomat, dan sesekali mengomentari bentuk potonganku yang katanya terlalu menggoda untuk ukuran bumbu dapur. Aku hanya tersenyum, pura-pura tak paham arah kalimatnya. Lalu, satu letupan kecil terjadi. Setetes minyak menyiprat, panasnya menggigit kulit punggung tanganku. Aku meringis pelan. Sebelum sempat ku gerakan tangan, Bram sudah sigap menangkap jemariku. Menggenggamnya erat lalu meniup pelan di bagian yang tersiram panas. Panasnya keterlaluan. Gumamnya, suaranya rendah, hampir seperti gumaman orang yang terhanyut dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Aku terdiam. Bukan karena sakit, tapi karena tiupan itu lebih menyentuh dari semua sentuhan yang pernah kuterima selama bertahun-tahun. Tangannya masih menggenggam milikku, dan aku tak menariknya. Aku tahu, bukan hanya minyak yang mendidih hari itu. Ada sesuatu yang juga meletup dari dalam dada kami. Perasaan yang mungkin sudah lama menggelembung, dan kini tak sanggup lagi disimpan dalam suhu yang aman. Kamu sering bikin dapur ini terlalu panas, kataku pelan, setengah menggoda, setengah menyindir diriku sendiri. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kalau aku, Mbak, dari kemarin yang panas bukan dapurnya, tapi pikiranku. Kami tertawa kecil, tapi tawa itu bukan sekadar lucu. Tawa itu adalah pengakuan diam-diam, bahwa kita sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali seperti semula. Bahwa sekarang, setiap sentuhan, baik disengaja atau tidak, sudah menjadi bahasa sendiri. Dan dapur, yang dulu hanya tempat untuk memasak, kini menjadi ruang paling berbahaya. Tempat semua aroma bercampur, wangi bawang, asap panas, dan gejolak. Dua hati yang tak bisa lagi dibumbui alasan. Hujan malam itu turun tanpa henti,
seolah ingin membersihkan segala beban yang menumpuk di udara. Suara tetesnya menimpa atap dan jendela, menciptakan irama yang sama-sama menenangkan dan merayap pelan ke dalam ruang hati yang rapuh. Aku duduk di ranjang tamu, sendirian, membiarkan kesunyian merayap masuk ke dalam jiwa. Tapi kemudian, dia datang. Bram duduk di sebelahku. Jarak kami tiba-tiba terasa begitu dekat, seperti dua benda yang tak sengaja terhimpit di ruang sempit. Aku nggak bisa tidur, Mbak. Suaranya hampir seperti bisikan rahasia. Boleh di sini sebentar. Aku mengangguk pelan. Tidak ada kata-kata lagi, hanya tatapan yang mulai menguak lebih banyak dari sekadar saudara ipar dan janda yang tinggal. Serumah. Wajah kami semakin mendekat, dan aku merasakan hangat napasnya menari di ujung leherku, seperti bisikan yang tak perlu diucapkan. Jantungku berdegup keras, suaranya nyaris menelan denting hujan. Namun saat wajah kami hampir bersentuhan, pintu kamar itu terbuka tiba-tiba, memecah keheningan seperti petir yang mengguntur di malam yang gelap. Kami tersentak, tubuh kami yang tadinya membeku karena ketegangan kini saling menjauh dengan cepat. Aku bisa merasakan denyut yang tertahan di kerongkongan Bram, dan aku sendiri terpaku, menahan gejolak yang sudah menunggu terlalu lama untuk dilepaskan. Suara langkah kaki dari koridor membuyarkan suasana, membiarkan kami tenggelam dalam keraguan, dan rasa malu yang begitu dalam. Tapi di balik pintu yang terbuka itu, entah mengapa aku tahu, perasaan yang tumbuh antara kami tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, sinar mentari merayap pelan masuk melalui celah jendela kamar. Aku duduk di meja rias, mencoba merapikan rambut yang sudah acak-acakan setelah semalam penuh gelisah. Saat membersihkan laci kecil yang sudah lama tak terjamah, jari-jariku menemukan sebuah amplop coklat lusuh yang kukira hanya tumpukan surat tak penting. Namun ketika ku genggam dan ku buka, sebuah surat tertulis dengan tinta pudar menyambutku. Namaku tertera di sana, dengan tulisan tangan yang ku kenal tanpa perlu menoleh. Itu surat dari almarhum suamiku. Aku membacanya perlahan. Setiap kata seperti bisikan dari masa lalu yang menembus tembok waktu. Kalau aku tiada, jagalah Bram. Dia butuh rumah, dan kamu adalah rumah terbaik baginya. Kalimat itu membuat dadaku sesak, pikiran berputar liar. Segala perasaan yang selama ini ku genggam dengan penuh pengawasan, tiba-tiba meledak dalam diam. Bram, adik ipar yang sekarang bukan lagi sekadar penghuni rumah. Dia adalah bagian dari janjiku yang tak pernah sempat ku sampaikan langsung. Janji yang kini menghantui setiap langkahku, menambah beban di pundakku yang sudah rapuh. Rasa bersalah dan rindu bertabrakan di dadaku seperti ombak ganas yang tak bisa ditahan. Apakah aku berhak membiarkan perasaan ini tumbuh? Apakah aku sudah mengkhianati kenangan dan janji yang pernah aku pegang erat? Namun, di sisi lain, ada dorongan kuat yang tak bisa kusebut lain selain cinta. Cinta yang datang tanpa diminta, yang hadir di tengah luka dan sepi. Aku menatap surat itu lama, berusaha merangkai jawaban dalam hati. Tapi yang kudapat hanyalah hening yang lebih pekat dari malam terkelam. Rumah ini, Bram, dan aku, semua kini terjalin dalam benang kusut yang entah kapan akan bisa terurai tanpa menyakitkan. Pagi itu terasa berat sebelum benar-benar dimulai. Bram bergerak dengan langkah yang jarang kulihat. Pelan, penuh beban, seolah setiap gerakannya menanggung dunia di bahu. Aku melihatnya di kamar kecil, sibuk mengemasi barang-barang dalam tas yang sudah tak lagi baru. Tangannya gemetar halus, seolah melepaskan bukan hanya benda, tapi bagian dari jiwa yang ia simpan selama ini. Aku harus pergi, Mbak, katanya. Suara bergetar namun penuh tekad. Perasaan ini nggak seharusnya ada. Kita salah. Kalimat itu menusuk seperti pisau yang perlahan mengiris. Ada sesuatu dalam suaranya yang tak pernah ingin ku dengar, tapi kini mengalun jelas.
Pengakuan sekaligus penolakan. Aku ingin menahannya, meraih tangan yang terbuka untuk meninggalkan, tapi lidah ini seolah disumpal. Kata-kata yang sudah lama tersimpan di dada tak mampu kuteruskan. Kami saling berpandangan tanpa bicara lagi. Matanya yang dulu begitu hangat kini penuh gelap. Dan aku tahu, itu bukan sekadar ragu. Itu adalah kepedihan, pengorbanan, dan penyesalan yang ia pilih demi menjaga sesuatu yang lebih besar. Mungkin harga diri, atau mungkin segenggam norma yang kita tak mampu langgar. Aku merasakan rumah ini jadi semakin sunyi, seperti ada dua hati, sekarat yang terpaksa dipaksa untuk mengalah. Bram menutup tasnya dan melangkah ke pintu. Aku berdiri di belakangnya, berharap setidaknya bisa ada pelukan, tapi tidak ada. Hanya udara dingin yang menggantikan hangat yang dulu kita bagi. Pintu itu menutup dengan lembut, meninggalkan aku yang berdiri terpaku di tengah ruang yang tiba-tiba terasa sangat luas dan hampa. Rumah ini, yang dulu penuh cerita dan harapan, kini menjadi saksi bisu dari sebuah cinta yang tak berani mengakar. 2 bulan tanpa kabar, rumah terasa seperti ruang yang pernah dipenuhi warna, kini berubah jadi kanvas kosong. Aku mencoba menjalani hari dengan rutinitas yang sama, walau setiap sudut membawa bayangannya. Tapi tiba-tiba, kabar dari tetangga tentang Bram yang akan menikah menghujam hati dengan kecepatan tak terduga, seperti pisau yang berputar di luka lama. Malam itu, ketika segala rasa campur aduk membelit, aku tak sengaja membuka lemari yang selama ini jarang ku terjamah. Di balik tumpukan baju dan kenangan, sebuah flash disk kecil tergeletak rapi. Tertulis dengan huruf kecil dan hampir pudar. Untuk Mbak, kalau aku pergi. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan flash disk ke laptop. Layar menyala, menampilkan video-video yang membuat dadaku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada tawa kami yang ringan saat memasak bersama. Ada tatapan penuh arti saat duduk berdua di teras. Dan suara Bram yang lembut berkata, "Andai aku boleh memilih, aku akan tinggal." Kalimat itu membakar jiwa yang selama ini coba kubungkam. Video-video itu bukan hanya kenangan, tapi sebuah pengakuan yang ia simpan rapi, jauh dari tatapan dunia. Aku menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena mengetahui seberapa besar cinta itu sebenarnya, cinta yang ia korbankan demi norma dan takut menyakitiku. Rahasia yang tertinggal ini seolah berkata bahwa meski Bram pergi, rasa itu tak pernah hilang. Dan aku tahu, dalam diam, aku pun masih menyimpannya. Sebuah perasaan yang tak akan pernah mati, walau harus disimpan di sudut hati yang paling tersembunyi. Musim hujan datang kembali, membasahi bumi dengan derasnya tetesan yang membelai dedaunan dan atap rumahku. Aku berdiri di depan jendela, menatap rintik-rintik yang menari turun tanpa henti. Sendirian, tapi bukan lagi sepi. Ada ketenangan yang mengalir di dalam dada, sebuah damai yang dulu terasa mustahil. Air mata yang dulu sering jatuh perlahan mengering, digantikan oleh senyum kecil yang tumbuh dari kenangan. Cinta itu nyata, meski tak bisa kugenggam atau kumiliki. Cukup bagiku untuk mengenang, merasakan hangatnya meski hanya lewat bayang dan ingatan. Aku bisa merasakan Bram masih ada di setiap sudut rumah ini, di aroma masakan yang dulu kami racik bersama, di kursi ruang tamu yang selalu kosong tapi terasa hangat dan terutama di dalam dadaku yang pernah berdetak lebih kencang saat ia ada. Jejaknya abadi, tak hilang oleh waktu atau jarak. Meski ia memilih pergi, aku tak pernah benar-benar kehilangan. Karena cinta sejati bukan soal memiliki, tapi tentang bagaimana perasaan itu membentuk dan menguatkan kita, memberi warna di hari-hari yang kelabu. Hujan turun semakin deras, tapi hatiku tak lagi dingin. Hujan kali ini bukan tanda kesepian, melainkan pengingat bahwa setiap pertemuan dan perpisahan menyimpan keindahan yang tak ternilai. Dan aku, Lastri, siap melangkah maju dengan hati yang penuh cerita.
siap membuka lembar baru tanpa rasa takut.